Welcome to Wantology. Sedia payung sebelum hujan, banjir kembali kepung Indonesia. Waspada, Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia akan menghadapi cuaca ekstrim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bilang kalau semisalnya jenis bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia memecahkan rekor sebagai yang tertinggi dalam kurun waktu seminggu, yaitu dari tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober 2022. Tercatat terdapat 70 bencana yang terjadi di 18 provinsi di Indonesia yang membuat 151.156 orang dan 10 orang diantaranya meninggal dunia. Nggak cuma Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua juga mengalami kebanjiran. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati bilang kalau curah hujan di Indonesia ini emang lagi tinggi-tingginya. Bahkan nggak cuma hujan aja, tapi disertai dengan petir dan juga angin kencang. Tapi kok bisa ya hujan terus? Emangnya kenapa? Jadi saat ini permukaan di Samudra Hindia itu sedang mengalami kondisi yang anomali atau tidak normal. Nah, banyak uap-uap airnya yang akhirnya berterbangan ke Indonesia. Belum lagi Indonesia juga sedang menghadapi La Nina yang secara merata terjadi di Indonesia. Nah, makanya curah hujan itu terjadi sangat tinggi dan merata terjadi di seluruh Indonesia. La Nina adalah fenomena yang berkembalikan dengan El Nino. Ketika La Nina terjadi, suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan SML ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Dampak utama dari fenomena La Nina terhadap wilayah Indonesia adalah peningkatan curah hujan di wilayah tengah dan timur Indonesia sebagai akibat dari menghangatnya suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, fenomena ini dapat menyebabkan musim hujan yang lebih panjang atau tidak terjadi musim kemarau di wilayah Indonesia dan peningkatan curah hujan yang signifikan pada saat musim hujan berlangsung. Sehingga, bencana hidrometeorologi rawan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. DKI Jakarta nggak luput menjadi salah satu provinsi yang terdampak parah akibat banjir. BNPB DKI Jakarta mengingatkan pemerintah dan masyarakat kalau banjir yang terjadi udah bukan kiriman. Banjir yang terjadi di DKI Jakarta dipicu oleh masalah drainase atau masalah saluran pembuangan air. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bilang kalau misalnya curah hujan di Jakarta itu sangat tinggi, yaitu mencapai 110 sampai dengan 150 mm per harinya. Nah, curah hujan yang sangat tinggi tersebut membuat saluran air di Jakarta nggak mampu nih menampung intensitasnya yang sangat tinggi. Nah, meskipun hanya butuh waktu 6 jam aja untuk membuat surut, kondisi ini membuat masyarakat kadung kebanjiran dan juga terjebak macet di jalanan. Salah satu yang terparah adalah banjir yang terjadi di Jakarta Selatan. Salah satu tembok sekolah MTS Negeri 19 terkena luapan banjir. Nah, di sekolah tersebut terdapat mimbar yang dibatasi oleh tembok. Naasnya, pada saat terjadi banjir, tembok tersebut rubuh dan menimpa 3 siswa yang sedang bermain di tempat tersebut. Menurut data yang dihimpun oleh BPBD DKI Jakarta, terdapat 17 ruas jalan dan 41 RT yang tergenang banjir, dan mayoritasnya berada di wilayah Jakarta Selatan. Daerah yang terburuk kondisinya adalah di Kecamatan Cipete dan Pacoran dengan tinggi genangan mencapai 180 cm. Kalau banjir nggak pakai macet rasanya kurang afdol dong. Nah, jadi banyak titik yang di Jakarta lumpuh karena tergenang banjir. Nah, wilayah yang paling parah terjadi di Jalan TB Simatupang dari arah Cilandak menuju Fatmawati. Banyak kendaraan yang stuck di jalan tak terkecuali pengguna Transjakarta yang harus duduk di bus saking lamanya macet berjam-jam di jalan. Warga Jabodetabek akhirnya mengeluhkan kondisi ini di media sosial. Bahkan gak sedikit di antara mereka yang pengen kalau WFH kembali digalakan ketika curah hujan sedang tinggi. Saking parahnya macet di wilayah Jakarta, banyak keluhan dari pekerja yang tinggal di kota-kota satelit kalau waktu tuh cuma bakal habis di jalan. Nah, salah satu akun TikTok yaitu Wangsit Farmantika menunjukkan dampak dari macet parah di Jakarta beberapa waktu lalu. Gue gak pernah bikin video yang ngomong langsung ke kamera gini sih, gak pernah. Cuman gue mau mengeluapkan
apa ya, gue nggak tau, gue antara kecewa, gue antara marah, gue juga antara sedih, macam-macam sih tentang kota yang gue tinggalin sekarang, yaitu Jakarta. Kenapa setiap kali hujan itu macetnya tuh nggak karuan, tapi yang ini tuh mantep banget sih macetnya. Gue tadi jalan dari arah Dharma Wangsa sampai ke cuman perempatan Tendean, nggak even sampai perempatan Tendean itu 2 jam 45 menit. Ya mestinya itu paling bisa kayak 10 menit doang lah. Gila, gue merasa nggak produktif aja gitu, macet-macetan 2 jam lebih, hampir 3 jam. Gue nggak tahu sih solusinya apa, cuman stressful banget aja. Lu udah kerja udah capek banget. Kita orang-orang yang bekerja ya, kerja udah capek banget, kayak udah gak punya tenaga lagi buat handle kemacetan. Dan gue cuma bayangin doang sih orang-orang yang kerja capek dan harus nyetir. Gak kebayang sih gue gitu. Tadi gue habis naik taksi, nyerah, gue jalan kaki. Ternyata jalan kaki pun juga susah, karena jalur jalan kaki di daerah Tendean situ tuh juga banyak dilaluin motor gitu ya, jadi gak bisa jalan, susah jalan di situ. Akhirnya gue menemukan hotel untuk masih ada kamar 1 biji. Untung. Cuman tapi gila banget sih. Kalian kejebak macet berapa lama? Ini yang hujan-hujan kayak gini nih. Dalam beberapa waktu ke depan, wilayah Jakarta dan sekitarnya ini akan masih diguyur hujan. Jadi jangan lupa untuk membawa peralatan tempur dan juga atur waktu dengan baik. Jangan sampai ada plan kamu yang ke-cancel karena kejebak macet atau banjir. Stay safe and healthy. That's it for the news. Let's check the other one.